Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan boleh terus menuntun kita, dan kita sambut firman Tuhan. Semua baik, semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Untuk doa firman saya serahkan kepada pelayan Tuhan yang bertugas. Bapa di surga, kembali kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu Tuhan. Malam hari ini kami segenap umat-Mu telah memuji, menyembah-Mu lewat pujian yang sudah kami naikkan Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian kami boleh naik ke hadirat-Mu, berkenan kepada-Mu, dan kembali mendatangkan berkat bagi kami umat-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami siapkan hati dan kehidupan kami untuk diisi dan dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Olehnya, jadikan kehidupan kami sebagai ladang yang subur, untuk siap ditaburi benih firman Tuhan, agar firman-Mu dapat tumbuh, berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan mengurapi hamba-Mu, Bapak Gembala yang malam hari ini, persiapkan untuk menjadi saluran berkat firman-Mu bagi kami Tuhan. Bila dengan keberanian yang dari Allah sendiri menyertai beliau saat menyampaikan firman-Mu, sehingga kami semua diberkati dan diteguhkan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman Tuhan malam hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Amin. Terima kasih Pak Kus. Puji Tuhan. Iya, Tuhan memberkati untuk doanya. Keluarga besarku semuanya, shalom. Ya, senang sekali bisa jumpa lagi bersama semua keluarga ya di berbagai tempat hari ini. Ya, saya lihat Pak Theo sudah pastinya di luar rumah sakit ini ya, bagi beberapa saudara yang sudah pulang dari rumah sakit ya. Sehat semua, Tuhan terus kasih penguatan buat kita semua. Iya, Tuhan memberkati. Oke, saya masih mengingatkan lagi nanti pada tanggal 29 untuk acara anak-anak sekolah minggu. Doakan fasilitasi anak-anakmu semua, keluargaku, cucu-cucumu ya, supaya mereka sudah terus terbekali dengan hal-hal yang ilahi. Sehingga pertumbuhan, perkembangan mereka betul-betul seimbang ya. Dan jika masih dimungkinkan Tuhan belum datang, biar semua anak cucu kita, makanya semua kawan muda ya jangan pernah kecil hati, hilang semangat, karena ada masa depan buat anak cucuku semua ya, puji Tuhan. Demikian juga ada jaminan buat setiap kita yang disebut orang-orang senior ya. Nah itu yang perlu kita sama-sama pahami. Hari ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Allah, saudara-saudara. Firman Tuhan malam hari ini, saudara-saudara, sekaligus berkait dengan jawaban yang harus diberikan untuk pertanyaan yang cukup menggelitik ya, dari 1 Samuel pasal 19. Ayo silakan kita buka Alkitab semua. 1 Samuel pasal 19 ayat 24 dulu. Ini pertanyaan yang dikemukakan dan bagus. Puji Tuhan, silakan dibaca anakku Indra. Ia pun menanggalkan pakaiannya, dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Iarba terhantar dengan telanjang sehari-harian, dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini pertanyaannya, pada waktu perjalanan Saul, setelah mengirim beberapa orang, berniat untuk membunuh Daud. Coba saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Di tengah perjalanan, semua kurir, tentara, para eksekutor, ya, di jalan tuh ketika ketemu rombongan Nabi, yang terjadi apa? Ketika rombongan Nabi itu penuh dengan Roh Kudus, maka dikatakan orang-orang yang niatnya membunuh Daud itu tiba-tiba saja dihinggapi Roh Kudus. Kalimatnya begitu, ya. Kemudian sampai yang terakhir kalinya adalah Saul sendiri yang bernafsu untuk membunuh Daud. Bertemulah dengan rombongan para nabi yang sedang penuh Roh Kudus. Tiba-tiba dikatakan Roh Kudus juga menghinggapi Raja Saul. Tapi keanehannya yang ada di situ, di dalam proses penuh Roh Kudus atau dijamah Roh Kudus ini, Raja Saul itu tergelepar dengan telanjang. Ya, dikatakan di sana berhari-hari atau sehari-harian. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, entah berapa jam itu, entah sehari semalam atau lebih, penuh Roh Kudus atau dihinggapi Roh Kudus. Dan seperti itu keadaannya. Nah, maka pertanyaannya, apakah iya? Maka saya memberikan PR kepada semua saudara berkait dengan proses pertanyaan dan jawaban dari ayat ini. Saudara nanti saya silakan untuk membaca seluruh pasal.
Ya, di dalam 1 Samuel ini ya mulai ayat 1. Satu pasal itu dalam perikop ini sampai ayat 24 dulu, itu kisahnya. Nah, baru nanti saudara akan kelihatan bagaimana kondisi seorang Saul itu sudah mengalami suatu keadaan di mana dia dirasuki oleh roh jahat. Apakah benar saat ini bahwa dia sedang dijamah Roh Kudus? Satu, toh dia sudah hidup di bawah kekuasaan dari roh jahat. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian hal yang lain lagi dikatakan dampak dari dihinggapi Roh Kudus, dia telanjang. Ini ya. Silakan anakku Indra baca mulai ayat 20. Mari kita buka dari ayat 20 ya. Kita rilis lagi sampai ayat yang ke-23. Tadi kan 24. Itu asal muasal pertanyaannya. Silakan. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel. Dan Roh Allah hinggap pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul, ia mengirim orang-orang suruhan yang lain. Tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan yang ketiga, dan orang-orang itu pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama, sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku. Bertanyalah ia, katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot, dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot, dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot, dekat Rama. Saudara, saya mau ajak saudara bicara tentang atau berpikir pokok ini adalah titik tolaknya adalah buah karya Roh Kudus. Saya memberikan dulu suatu penjelasan ya, taruhlah ini disclaimer berkait dengan bahwa konteks perjanjian lama dan perjanjian baru tentang kuasa karya Roh Kudus di tengah-tengah umatnya itu, Roh Kudusnya sama ya, Roh Kudus itu Roh Allah. Kemudian Roh Allah itu sama dengan Allah itu sendiri. Ini tolong, ini kata kuncinya di situ. Tetapi konsep kerja kuasa Roh Kudus perjanjian lama dan perjanjian baru tidak sama. Di dalam perjanjian lama, saya mau sampaikan kepada kita semua, yang diutamakan adalah ketika Roh Kudus bekerja itu karena dia sedang mempunyai rencana khusus untuk melibatkan orang yang layak dipenuhi Roh Kudus. Dan pada umumnya dalam hal ini adalah ada di dalam batas lingkup orang Israel. Itu secara umum. Walaupun nanti juga ada peristiwa yang mungkin itu terjadi pada bangsa keturunan yang lain. Tetapi secara umum adalah Israel. Apakah semua orang Israel dipenuhi Roh Kudus? Tidak. Hanya orang-orang tertentu. Ini dalam konsep perjanjian lama ya. Orang tertentu, nabi-nabi, raja yang betul-betul dalam perkenanan Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan, ya dia dilibatkan dalam maksud Tuhan baru dipenuhi Roh Kudus. Langsung aja saya ambil perbandingannya di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru apa hanya satu suku bangsa yang dipenuhi Roh Kudus? Jawabannya tidak. Semua suku bangsa di dunia yang menerima penebusan oleh karya salib Kristus, maka di dalam penebusan ada poin pemenuhan Roh Kudus ya, masih ingat ya? Ditebus itu berarti diampuni, kedua dikuduskan ya, disingkirkan penghuni lama, roh-roh jahat yang ada dalam diri keturunan Adam yang berdosa. Yang ketiga dipenuhi Roh Kudus. Setelah dikuduskan, dibersihkan, dipenuhi Roh Kudus. Siapa? Semua orang yang beriman, yang sudah ditebus. Ya, satu. Orang Israel tidak semua penuh Roh Kudus,
zaman perjanjian baru, semua orang yang sungguh-sungguh mengalami kuasa penebusan Tuhan, pasti dia penuh Roh Kudus. Sedikit mengembang, Pak, apakah ditandai hanya orang yang bahasa lidah, bahasa roh, itu yang penuh Roh Kudus? Dalam keyakinan saya, tentu berdasarkan kebenaran firman, ya, bukan menjadi keharusan tanda itu, karena bahasa roh, bahasa lidah itu salah satu dari 9 karunia Roh Kudus juga. Jadi kalau dapat ya silakan ya. Tetapi kalau orang tidak dapat, apa itu tidak penuh Roh Kudus? Bukan begitu ya. Orang yang mengalami penebusan pasti penuh Roh Kudus. Tidak peduli bangsa apa. Oke. Di dalam perjanjian lama, orang yang penuh Roh Kudus itu hanya orang yang sedang menerima mandat untuk mengerjakan sesuatu ya sesuai rencana Tuhan. Jadi orang tertentu. Tidak semua bangsa, satu bangsa Israel apakah semua penuh? Tidak juga. Hanya orang tertentu. Orang-orang yang dikhususkan. Itu perjanjian lama ya. Perjanjian baru tidak demikian. Dipenuhkannya Roh Kudus pada gereja Tuhan, yaitu kita semua, orang yang sudah menerima kuasa penebusan Tuhan tadi, dipenuhi Roh Kudus tidak semata-mata hanya untuk melaksanakan kepentingan Tuhan saja, tetapi diberikan untuk membantu kita, gereja Tuhan, orang yang ditebus. Ya, sekali lagi, untuk membantu kita, menuntun kita, membimbing kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, walau kita bukan raja, kita bukan nabi, ya kan? Kita bukan imam besar umpamanya, di dalam perjanjian lama kan begitu. Tetapi kita yang ditebus Tuhan itu, Tuhan memahami persis. Perjalanan hidup kita di dunia itu tidak gampang. Ya kan? Banyak tantangan, kesulitan, hambatan, macam-macam. Kita kalau mengandalkan kekuatan sendiri, kita lemah, tidak berdaya. Maka Roh Kudus diberikan kepada kita. Di sini konsep kerja kuasa Roh Kudus perjanjian lama, singkatannya PL, dan perjanjian baru itu tidak sama. Roh Kudusnya sama. Ingat ya, Roh Kudus itu ya sama dengan Roh Allah. Sekali lagi, Roh Allah itu sama dengan Allah itu sendiri. Jadi Roh Kudus adalah keberadaan Allah. Ya, jadi saudara-saudara ini kasih Tuhan, keberadaan Allah itu ya firman, ya Roh Kudus. Nah, waktu menciptakan segala sesuatu hanya berfirman, jadilah jadi. Ya, menciptakan semua makhluk ya yang kelihatan itu ya berfirman aja jadi gunung, jadi segala macam. Nah, seperti itu. Waktu menciptakan manusia ya tidak cuma berfirman, tetapi di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, di sana Allah menghembuskan rohnya. Itu. Allah menghembuskan rohnya kepada manusia. Jadi manusia diberikan ya roh itu secara umum masing-masing ya menerima menjadi roh secara pribadi kita, pribadinya saya, pribadinya Pak Gusriadi, pribadinya Pak Indra, pribadinya ya semua di sini ya, ibu-ibu Pak Suko, ada Pak Pontius, ada Pak Sukatno, iya kan, ada Pak Yohanes Widodo, Pak Elkana. Itu adalah roh yang diberikan kepada masing-masing kita. Ya, dan di samping itu adalah roh Allah itu sendiri yang juga melingkupi supaya ketika manusia pertama belum berdosa itu diciptakan ya, diberi roh, kemudian juga didampingi roh Allah itu sendiri ya. Untuk apa? Supaya memiliki satu relasi ya, dan kalau kita pinjam istilah kimiawinya begitu, barangkali persenyawaannya itu bisa sama. Kita itu punya roh manusia yang didampingi roh Allah supaya kita membangun harmonisasi dengan Allah. Mesra, tidak terpisahkan. Menjadi terpisah ketika manusia mengikuti pihak ketiga ya, iblis ya. Begitu ikut iblis terjadi keterpisahan. Kenapa?
Roh Allah meninggalkan ya manusia. Manusia yang mana ini? Manusia yang punya roh, yang punya jiwa, yang punya tubuh. Kita itu ditinggal oleh roh Allah, yang terjadi manusia terus mengalami proses kemerosotan secara kualitas hidupnya, ya, merosot secara spiritualitasnya. Akhirnya bisa disabotase oleh roh-roh lain, roh-roh jahat, kan gitu. Kenapa? Karena roh Allah sudah pergi. Dasarnya di mana, Pak? Dasarnya itu kalau kita lihat dalam perjanjian baru, ya kan, Roma 3 ayat 23 itu. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kapan kemuliaan Allah hilang? Saat roh Allah itu meninggalkan. Maka pada waktu penebusan kita diberi roh yang tidak menjadikan kamu ketakutan, ya kan? Yang tidak membuat kamu terintimidasi, tetapi kamu diberi roh itu kembali yang menjadikan kamu anak-anak Allah, sehingga kamu dapat memanggil Allah itu, ayo saudaraku, ya Aba, ya Bapa. Nah, itulah proses kita sudah kembali menerima pemenuhan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, penebusan kita penuh Roh Kudus tidak diberi hanya karena Tuhan punya punya niat, kehendak supaya kita itu mau dilibatkan untuk hal-hal yang bukan begitu. Tetapi diberikan rohnya supaya kita bisa belajar taat firman. Yang memungkinkan saudara bisa belajar taat itu karena Roh Kudus di dalam saudara. Karena saudara terima bimbingan firman. Firman dari luar, Roh Kudus bekerja dari dalam. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian Roh Kudus di dalam kehidupan kita juga untuk memberi kelengkapan kepada kita. Di dalam kehadiran Roh Kudus, Roh Allah itu di dalam diri kita untuk membuat kita menerima kuasa Allah. Seperti yang Tuhan Yesus sendiri katakan, kalau kamu menerima Roh Kudus, maka kamu menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Untuk kekuasaan duniawi, untuk kekuasaan politik. Tidak demikian, ya. Standarnya adalah kuasa untuk kamu, kita semua dimampukan menjadi saksi Tuhan. Entahkah kita jadi politikus yang penuh kuasa Allah untuk di mana kita berada, ya. Kemudian apa? Dapat menjadi terang, menjadi saksi. Bahasa umumnya supaya bisa bermanfaat, mendatangkan manfaat, ya. Kalau kita politisi, ya bermanfaat bagi bangsa, luas sekali kan. Makanya istilahnya orang yang tendensi masuk ke politik supaya saya katakan bisa mempunyai skup yang lebih luas untuk menghadirkan manfaat bagi bangsa, gitu ya. Ada banyak itu orang. Kalau saya dengan ide-ide cemerlang, dengan ini kemampuan, tetapi tidak ada di dalam lingkaran politik, rasanya ya tidak tembus-tembus itu visi misi, kan begitu. Itu selalu tendensinya begitu. Alasan-alasan yang dikemukakannya begitu. Ya kalau itu terjadi sungguhan, bagus. Dan itulah yang memang dirancang Tuhan. Entah kita politikus, kita menjadi ya petani, kita menjadi polisi, menjadi tentara, menjadi pedagang, pengusaha, ya kan? Saudaraku ini kan nelayan dan seterusnya, semua profesi yang bisa saudara sebutkan. Tetapi keberadaan orang yang penuh Roh Kudus itu ya memiliki kemampuan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk tidak sama dengan rata-rata yang sudah hidup di bawah standar yang diharapkan. Ini belum ngomong Tuhan, standar yang diharapkan tuh oleh masyarakat umpamanya kehidupan tuh yang selayaknya yang gimana? Standar moralitas, standar ya dalam kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya. Ya, jadi tidak yang aneh-aneh. Nah, itu seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan. Dan tujuan Roh Kudus diberikan kepada setiap kita adalah untuk menuntun kita sampai nanti kita ya meninggalkan tubuh. Nah, ini bicara itu supaya jelas ya satu paket kita dipenuhi Roh Kudus sebagai meterai untuk
membawa kita sampai pulang di tujuan kita. Ya, jangan sampai meterai itu terbuka sebelum kita ketemu sama pemilik kita. Siapa pemilik kita? Tolong keluargaku semua. Iya, Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Makanya jangan sampai ada yang menyerah. Kalau ada begal di jalan, iya kan? Kalau ada tukang jambret, ya, kalau ada penyamun, kayak orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, hanya orang-orang yang memang dalam kesadarannya dia mau memerosotkan diri, turun dari Yerusalem ke Yeriko sajalah yang bakal ya jatuh di tangan penyamun. Kalau kita ya walaupun jalan tidak mulus terseok-seok, mungkin sempat terpleset-pleset ya. Tetapi saudara tetap punya kerinduan untuk meningkat, naik terus. Hidup ada progres, ada perkembangan, ya pemulihan dari Tuhan kita alami. Saudara yang dikasih Tuhan, penyamun tidak punya kekuatan apa-apa atas kita semua. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan bersama bahwa Yesus memberikan kekuatan, kemenangan buat setiap saya dan saudara. Dan itu so pasti. Ya, jadi ini dulu saya jelaskan. Saya dan saudara sudah penuh Roh Kudus. Saya mau tanya, yang penuh Roh Kudus silakan angkat tangan dan lambaikan. Saya duluan. Haleluya. Katakan terima kasih untuk Roh Kudus di dalam hidupku. Haleluya. Aku tidak pernah sendiri. Di dalam semuanya aku selalu menerima pertolongan, campur tangan, dukungan, topangan Roh Kudus. Haleluya. Sampai kita di sorga nanti. Iya. Udah ya, sampai di situ dulu ya. Kembali ke pertanyaannya. Loh, kok ini model Saul sudah penuh roh jahat, kok sekarang penuh Roh Kudus? Saya melihatnya di sini standarnya ya dihinggapi. Ya, dihinggapi itu dalam pengertian ya bisa kalau, tapi itu kalimatnya teks Indonesianya juga mengalami kepenuhan. Kepenuhan dalam perjanjian lama penuh Roh Kudus itu sekali lagi sedikit aja mengulang untuk membawa orang itu mengikuti kehendak Tuhan. Tetapi ada orang-orang yang sudah keras kepala, ya sebetulnya masuk dalam rencana Tuhan yang besar. Contohnya siapa? Saul. Kurang apa? Dia sampai dari sekian banyaknya orang Israel dipilih jadi raja. Tapi dia keras hati, keras kepala. Iya kan? Dan yang terjadi apa? Dia membuat pilihan yang salah. Dan akhirnya roh jahat menguasai dia. Itu sejak di dalam pasal 16 kalau tidak salah 1 Samuel itu sudah terjadi. Di mana roh jahat itu menguasai Saul. Nah sekarang Saul sedang bermisi. Jadi misinya Saul dan semua tentaranya adalah misi membunuh Daud. Yang dalam hal ini tidak ada kesalahan apapun terhadap Raja Saul dan terhadap kerajaan Israel. Iya kan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di pasal 16, Daud itu sudah dinubuatkan, diurapi oleh seorang nabi bahwa kamu yang diurapi Roh Kudus, kamu bakal menjadi pengganti ya dari Saul yang sudah keblinger. Nah, jadi sekarang perjalanan Saul itu adalah bersama rombongan niatnya jahat. Masa orang jahat ya seolah-olah kok dipenuhi Roh Kudus? Nah, pertanyaannya ini penuh Roh Kudus atau roh jahat, Pak? Ya, saudara-saudara yang kasih Tuhan, ini memang rada samar. Tetapi saya mau ajak saudara melihat padanannya. Nah, ini namanya PA ya. Jadi pemahaman Alkitab ini kita lihat padanannya dalam peristiwa itu di 2 Raja-Raja 6. 2 Raja-Raja 6. Nanti saudara akan melihat. Ayat 18 sampai 20. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, butakanlah kiranya mata orang-orang ini. Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa.
Kemudian berkatalah Elisa kepada mereka, bukan ini jalannya dan bukan ini kotanya. Ikutlah aku, maka aku akan mengantar kamu kepada orang yang kamu cari. Lalu diantarkannyalah mereka ke Samaria. Segera sesudah mereka sampai ke Samaria, berkatalah Elisa, ya Tuhan, bukalah mata orang-orang ini supaya mereka melihat. Lalu Tuhan membuka mata mereka, sehingga mereka melihat dan heran. Mereka ada di tengah-tengah Samaria. Puji Tuhan. Mereka di tengah-tengah Samaria. Siapa mereka ini? Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ini orang jahat. Ya, orang yang jahat. Musuhnya Israel. Samaria itu kota Israel. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau kita melihat di sini, orang-orang jahat itu begitu mengalami intervensi Tuhan oleh doanya seorang Elisa. Elisa bilang, Tuhan butakan orang-orang ini. Ya. Nah ini Tuhan, kalau ini mau didefinisikan ini adalah roh Tuhan atau roh Allah yang campur tangan di dalam diri orang-orang jahat ini. Ya ini tangan kuasa Allah, tangan roh Allah yang mengerjakan sehingga membuat orang-orang ini ya dibilang buta. Nah ini siapa? Keterlibatan siapa? Tuhan sendiri. Nah padahal ini orang jahat. Ya. Untuk apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mencelikkan bahwa mereka ini ya orang-orang yang sesungguhnya tidak memiliki kekuasaan apapun kalau bukan karena Tuhan. Jadi awalnya apa? Tujuannya itu mau membunuh Elisa. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika mau membunuh Elisa ini, ya, musuh itu siap untuk menghancurkan juga Israel. Di mana orang-orang yang namanya orang jahat itu ya niatnya jahat. Tapi Tuhan ya campur tangan di situ. Untuk apa? Kemudian digiring ya oleh Elisa sampai di kota Samaria. Begitu sampai di kota Samaria, Tuhan lagi bekerja. Ketika Elisa berdoa, bukakan mata orang ini. Melek semua nih mereka. Begitu melek kaget ya. Ada di kerajaan Samaria. Raja tanya kepada Elisa, akankah kita bunuh orang-orang ini? Ya, Elisa bilang, jangan. Apakah ada adat yang demikian ketika musuh itu sudah di tangan kita dan kita membunuh? Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini ya, polisi yang diambil oleh sikap kebijaksanaan PBB segala macam itu bersumber dari ini. Makanya tawanan itu aslinya nggak boleh dibunuh. Ya, jadi kalau sampai dalam peperangan, ya musuh tertangkap menjadi tawanan, itu nggak boleh dibunuh. Lah dari mana Pak asalnya? Ini saudara bisa lihat petunjuknya. Kemudian apa? Elisa bahkan memerintahkan kepada raja, ya orang Israel di Samaria, kasih makan mereka kenyang, jamu mereka. Luar biasa ya. Setelah makan kenyang dilepas. Kalimat terakhir nanti di dalam terusan ayat yang terakhir dibaca tadi, sejak saat itu cukup lama tidak ada penjahat-penjahat, tidak ada garong. Ya. Yang memusuhi, merusui ya kerajaan Israel. Nah, jadi saudara-saudara, tadi saya bilang ini padanannya. Ya, padanannya. Ini orang jahat. Ya. Kalau mau Tuhan bilang, gak ada gunanya nih, buang aja di kali semua gitu, beres gitu. Tapi ketika Tuhan mau melakukan sesuatu, arahnya juga jelas. Nanti apa? Membuat keamanan buat Israel itu sehingga tidak ada lagi ya garong penjahat yang setiap kali itu mendatangkan kerugian. Jadi saudara-saudara, kita melihat kedaulatan Tuhan. Tolong ucapkan bersama dengan saya kata kedaulatan. Iya, kedaulatan Tuhan. Makanya
Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Saul itu jelas-jelas jahat. Masa dia dipenuhi Roh Kudus? Tapi kan kita lihat ujungnya. Masa penuh Roh Kudus kemudian ada di dalam ketelanjangan? Ya kan? Dikatakan dia telanjang, kan dipermalukan. Nah, kembali nanti konsep di dalam Alkitab, kok sampai sedemikian? Iya, kita lihat juga nanti ujung akhir hidupnya Raja Saul juga, saudara-saudara, binasa. Karena terus ya membuat perlawanan gitu ya, pemberontakan ya, perlawanan terhadap keputusan-keputusan Tuhan. Sampai terakhir paling tragis, dia pergi ke suatu tempat ya kan, menemui tukang sihir pemanggil arwah. Praktek itu tuh sampai sekarang ada loh ya. Ada keluarga yang kedukaan ya, tanpa menerima pesan apa-apa, nggak ada tanda apa-apa, terus yang dikasih meninggal. Nah, ada orang yang punya jasa sebagai ya medium seperti itu untuk apa? Katanya manggil rohnya orang yang sudah meninggal itu nanti bicara lewat dia. Jadi kalau keluarga tadi tanya apa-apa, dijawabnya lewat dia. Saudara, jangan pernah ya sepanjang umur hidup saudara mau melakukan seperti itu. Ya, kadang-kadang kawan-kawan, udah jangan sedih, kamu susah, kamu bisa depresi, kamu bisa ini. Ya, nanti aku carikan itu orang yang bisa manggil arwah. Siapa itu bisa dipanggil? Pertanyaannya, ya nanti kita putus sampai di situ aja. Yang saya cara menyampaikan pengajaran firman itu menggugah kita terus belajar ya, terus berlanjut. Pertanyaannya, apa betul arwah si mati yang bisa didatangkan? Apakah betul ya arwah dari Nabi Samuel yang bisa dipanggil oleh Raja Saul? Apakah betul itu rohnya Samuel? Ya, itu kelas yang berbeda nanti. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Tetapi kalau ada orang katanya bisa manggil arwah, apakah itu arwah si mati? Saya mau katakan enggak, bukan. Ya, makanya jangan. Begitu saudara sampai terjebak sekali itu, maaf ya, itu masalah besar sekali. Masalah besar. Ya, moga-moga jangan sampai terjadi. Ya, tapi kalau sampai orang itu begitu di dalam keterikatan dengan kuasa lain, kompromi dengan kuasa gelap, sulit untuk keluar dari sana. Ya, saudara-saudara, sulit. Makanya Tuhan katakan ya, jangan kamu mendukakan Roh Kudus. Tolong sekali lagi perhatikan baik-baik, jangan kamu apa? Mendukakan Roh Kudus. Ya, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Dan nanti jangan sampai orang itu kemudian ada yang tingkatan lebih berat lagi. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Itu sudah tidak menganggap Roh Kudus. Loh, masa ada Pak orang Kristen begitu? Ya, kalau orang sudah mulai dia panggil roh jahat, entah demit, entah setan, apa saja. Nah, itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Itu dia membuat permusuhan dengan ya Roh Kudus, Roh Allah dengan Allah itu sendiri. Nah, itulah yang dilakukan oleh Raja Saul. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Makanya di sini, apakah betul ini orang dituntun Roh Kudus? Saudaraku, Roh Kudus dikatakan sudah pergi. Tetapi saat tertentu ini memang intervensi, campur tangan Roh Kudus. Ya, ketika niatnya dia untuk memburu Daud. Kenapa? Satu sisi Tuhan sedang memberi kesempatan untuk Daud melarikan diri. Nah, nanti kita akan bahas sampai di situ. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kita masih kembali kepada intervensi Roh Kudus. Di Perjanjian Baru tidak perlu dibaca ayatnya, tapi saya minta saudara ingat ya. Kisah Ananias dan Safira ya. Suami istri yang bersekongkol, suami istri yang membangun konspirasi ya untuk melawan Roh Kudus, dan suami istri itu dalam waktu yang singkat tragis sekali mati secara tidak terhormat di hadapan Tuhan. Iya, jelas-jelas kok di Kisah Rasul pasal yang ke-5 nanti saudara baca ya di usai ibadah.
Di dalam Kisah Rasul pasal 5, itu mulai ayat 1. Kematian yang tidak terhormat pasti tidak selamat dong. Makanya kalau dikatakan oleh Tuhan bahwa berbahagialah orang yang mati-matinya dalam Tuhan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi tidak terhormat itu apa? Mati di luar Tuhan. Mati di dalam persekutuan dengan kuasa gelap. Tidak ada kehormatan, tidak ada kemuliaan. Kembali pada posisi ya sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau kemuliaan Allah hilang berarti tidak dalam pendampingan roh Allah, maka roh kita tidak akan bisa sampai di hadapan Allah. Ini Alkitab ya, kita pahami itu. Makanya selalu saya mengatakan, orang itu tergantung. Selagi di dunia, kita jalan bareng dengan siapa? Jalan bareng dengan Tuhan, kita disertai Tuhan. Tentu kan, pulangnya ke rumah Tuhan. Kalau dalam dunia, jalan bareng dengan hantu, ya, ayo, perjalanan selalu penuh was-was, ketakutan. Karena apa? Orang kalau takut hantu itu kan kaitannya dengan, wah, bulu kudu berdiri, mengkorok dalam bahasa Jawa, ya kan? Nah, maka layak hidup tidak jalan bareng sama Tuhan. Masalah dikit aja ketakutannya aduh amburadul jadinya. Orang tua takut nanti hari tuaku gimana. Orang-orang muda di sini ya, anak cucuku, ketika engkau dituntun Roh Kudus selalu optimis, yakin. Ya, mungkin harus melalui proses yang liku-liku perjalanan hidup kita. Bahkan diwarnai dengan kegagalan. Tidak usah takut. Ya, tidak usah mandek. Jangan kecil hati. Jangan kehilangan asa, pengharapan. Ya. Kenapa? Karena Tuhan pasti akan campur tangan kalau kita jalan bareng sama Tuhan. Ya kasarnya gini, Tuhan tidak mentolo gitu loh ya. Apa tidak mentolo? Tuhan tidak tega ketika lihat kita itu terus dilanda dengan berbagai macam ya kan kemelut. Memang kadang liku-likunya ada. Tapi Tuhan kan sudah kasih batasan, tidak melebihi kekuatanmu. Kalau kita sudah lulus ujian di situ, kita akan dapat hal-hal yang menjadi dambaan kita dan itu sudah disediakan Tuhan. Tapi kalau orang jalan bareng sama hantu, bawaannya ketakutan mulu. Iya kan? Urusan kerjaan, waktu masih urusan pendidikan, wah ada masalah dikit, udah ketakutannya, kekecewaannya, iya kan? Begitu kaitannya dengan mata pencarian, dengan wah ini berkait erat Pak Gembala dengan masa depan saya. Sedangkan saya harus mengalami seperti ini, seperti kiamat rasanya. Saya mau katakan, kalau memang belum betul-betul kiamat, itu bukan kiamat. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, bagi Tuhan tidak mustahil. Tangan pertolongan Tuhan tiada batas, ya kan? Kasih setianya terus selalu baru tiap pagi. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, selalu ada harapan di sini, semua, ya, semua anak laki-laki, semua anak gadisku, semuanya, kalian ada dalam jaminan Tuhan, ya. Makanya urusan mungkin, ya, tapi gimana Pak Gembala ini berkait dengan asmara, gitu ya. Pertetapkan hatimu, teguh, tegar, walau mungkin sempat harus melewati jalan yang berliku tadi saya katakan, ya. Orang yang tahan uji pasti akan melihat hari esok itu cemerlang. Itu pasti. Ini bukan slogan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Sudah di dalam perjalanan kita ya mengarungi pelayaran kita yang sesuai dengan tema di ulang tahun gereja kita ini kan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Terus ya kapal kita berlayar maju sampai di tujuan. Itu pasti. Nah seperti itu. Kalau kita jalan bareng sama Tuhan. Tapi kalau jalan sama hantu ya itu masalahnya. Ya, itu sebabnya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Saya sedang bicara tentang kedaulatan Allah. Kedaulatan Roh Kudus. Jangan sampai kemudian kita ya main-main dalam hal ini. Ya, jadi kita mesti serius. Makanya saya acap kali harus terus menyampaikan betapa pentingnya kita waspada.
Jangan sampai kita terpleset ya berkait dengan kompromi ya kaitannya dengan okultisme, dengan tahayul, dengan penyembahan-penyembahan yang tidak jelas. Cukup dengan kita bertemu Tuhan Yesus, gambar Allah yang tidak terlihat itu. Yesus segalanya bagi kita. Dan dialah yang berani berkata, ayo coba kalau ada yang lain yang berani berkata, aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu. Coba di Alkitab, nabi mana yang bisa, yang berani berkata begitu? Tidak ada. Musa saja itu orang hebat ya, dipakai Tuhan luar biasa kan. Pimpin Israel kira-kira 2 juta atau lebih, ya atau hampir 3 juta keluar dari Mesir. Lewat doa Musa ngangkat tongkat diperintah Tuhan, ya laut Kolsom kering. Iya kan? Israel nyebrang 40 tahun dalam perjalanan tidak bercocok tanam, tidak bisa mengusahakan mata pencarian mencari nafkah, tapi terpelihara oleh kuasa Tuhan. Tapi di ujung dekat dengan menyeberangi sungai Yordan masuk Kanaan, Musa sendiri tidak berhasil masuk ke sana, tidak diperkenan. Yang saya maksud kenapa? Saudaraku dikasih Tuhan, sehebat-hebatnya semua nabi di dalam Alkitab, tidak ada yang berani berkata, aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Coba, Abraham itu diakui 3 agama besar kan, kita tahu kan. Sampai sempat yang lalu itu kan, ya berkait dengan film yang diputer itu jadi heboh. Jadi heboh, ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Tapi, apakah Abraham berani berkata bahwa, ya aku menyediakan sorga bagimu? Ya enggak ada satupun kecuali satu pribadi. Siapa? Tuhan kita Yesus. Sebab dia adalah firman. Firman yang bersama Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan firman itu datang menjelma dalam wujud Yesus yang nampak sebagai manusia. Ya, makanya kalau kita jumpa dia, sampai hari ini dia menyertai setiap orang yang mau disertai. Kalau saudara berkata seperti saya katakan, Tuhan Yesus, besertalah aku senantiasa. Saudara disertai terus. Ayo ucapkan bareng dengan saya. Tuhan Yesus, ya besertalah aku senantiasa. Aduh, rasanya beda ya. Ayem kita coba saudara itu rasakan benar-benar. Ini bukan slogan, bukan permainan kata, bukan. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan, aku sudah sempat mati, tapi aku sudah bangkit dan aku hidup untuk selama-lamanya. Dan pada bagian lain Tuhan Yesus berkata, ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Lah, apalagi yang kita bimbangkan. Kalau andai kata ditawarkan dari Alkitab itu, nabi ini hebat, nabi ini hebat, nabi ini hebat. Iya kan? Ya silakan. Ya, di Alkitab banyak nabi hebat, iya kan? Tetapi adakah yang dikatakan di bawah kolong langit, di atas muka bumi ini, tidak ada nama lain yang di dalamnya kamu beroleh selamat kecuali di dalam nama. Tolong sebutkan siapa? Iya, Tuhan Yesus. Itu dalam Kisah Rasul pasal 4 itu ayat yang ke-12. Kalau ada yang ditunjuk Alkitab seperti itu, seorang nabi siapa? Ya bolehlah masih alternatif gitu, iya kan? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya bangga kita ketika Tuhan Yesus menyatakan diri, disaksikan banyak orang, dia terangkat, ya kan, dia naik ke sorga, dikatakan sambil tangannya terangkat, memberkati umatnya. Itu memberitahu, meyakinkan kepada saudara dan saya sampai hari ini, tangan kuasa Yesus itu adalah sumber berkat Allah ilahi yang tersedia buat setiap kita semua. Makanya selalu saya katakan berkat sorga dan rezeki Tuhan selalu beserta kita. Amin, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu sebabnya sekarang kita kembali terkait dengan pertanyaan tadi. Kalau ada kaitannya dengan telanjang seperti itu, saudara yang dikasih Tuhan, wong Alkitab memberitahu. Ya, masa ini dipenuhi Roh Kudus untuk rencana Allah Tuhan tertentu, terus kemudian tergelepar-gelepar sekarat telanjang. Di Alkitab kasih tahu,
yang mengalami ya ketelanjangan pertama kali dan dia ketahui itu di mana? Di Eden. Ya, nanti saudara bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal 3. Ketika manusia itu berdosa, maka sejak saat itu dia tahu, sadar bahwa dirinya telanjang. Tahu-tahu dia nyari ya cawat ya, karena mau beli celana dalam sempak atau CD istilahnya ya, belum ada waktu itu kan di Taman Eden, saudaraku. Kemudian dia mau bikin ya dari daun pohon ara, ya kan? Tapi Tuhan bilang, wah ini nggak bisa, mesti kulit hewan yang dikorbankan. Nah itu sebenarnya lambang. Nanti untuk menutupi ketelanjangan manusia akibat dosa, itu enggak bisa diusahakan sendiri. Makanya kalau saudara usaha sendiri, mau nutup kejelekan itu ditutup dengan kebaikan, ya, bau bangkai itu ditutup bangkainya dengan sesuatu, disemprot dengan bau fresh yang wangi, hilang bau freshnya, bangkai bau bangkainya nongol lagi, ya. Maka kalau mau, ya, tertutup ketelanjangannya, Sang Firman yang jadi Yesus rela disalib, dia rela ditelanjangi. Supaya apa? Melalui ketelanjangannya dia menutupi ketelanjangan kita. Begitu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi ketelanjangan itu adalah dampak dari dosa. Ya, orang hidup di dalam ya dipermalukan. Itu coba kalau orang terus melakukan hal yang aneh-aneh saja, itu nanti bahkan sampai anak keturunannya itu hidup dipermalukan, dikait-kaitkan. Padahal belum tentu kalau anaknya nanti sudah bertobat ya Tuhan bisa memulihkan. Tapi dampak itu kadang terus masih berlanjut, berkait. Ya itu masalahnya. Kemudian saudaraku yang dikasihi Tuhan, contoh dalam perjanjian baru. Ketika murid taat, yang terjadi apa? Hidup mereka penuh dengan kekudusan, penuh dengan kemuliaan. Ya dipakai oleh Tuhan. Tapi ketika imannya merosot, ya murid-murid Yesus sendiri, rasul-rasul itu, yang terjadi apa? Ketika Yesus dinyatakan mati, Petrus itu saudagar, jadi majikan nelayan-nelayan yang harusnya itu tidak sampai sebegitunya. Tapi kita lihat kan nanti di dalam Yohanes pasal 21, kalau saudara lihat nanti mulai pasal 21 ayat awal-awal itu, ya Petrus memulai untuk mengajak kawan-kawan rasul, yuk kita balik lagi yuk, cari ya mata pencarian kita. Padahal Tuhan sudah mentahbiskan mereka. Ada ingat? Kamu bukan menjadi penjala manusia lagi, tetapi kamu telah kujadikan menjadi penjala apa? Iya. Nah, saat kebimbangan itu, ketika orang itu merosot iman rohani, pasti kekhawatiran muncul macam-macam. Makanya di tengah kesulitan apa-apa, yuk kita belajar yuk, tetap yakin. Kalau kita tetap beserta Tuhan, disertai Tuhan, pasti Tuhan nanti ada caranya menolong kita. Ya, saudaraku dikasih Tuhan, kita andalkan Tuhan. Nah, ketika mulai mengandalkan kekuatan sendiri, Simon Petrus dan kawan-kawan kerja semalam-malaman nggak dapat apa-apa kan? Dia lempar jala, lempar jaring, nggak dapat apa-apa. Ya, saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Tapi ketika Tuhan Yesus bilang kepada murid-murid, lemparkan ya jalamu itu. Dia dapat banyak. Terus Yohanes kasih tahu Petrus, itu Tuhan yang sudah bangkit. Begitu sadar, dikatakan, maka Petrus mengenakan pakaiannya. Ayat 7, nanti saudara baca. Dia mengenakan pakaian. Kenapa? Di situ dikatakan, karena waktu itu dia telanjang. Ya, saudara-saudara, makanya dosa penyebab ketelanjangan. Jadi, kalau orang penuh Roh Kudus di dalam satu rencana Roh Kudus yang menuntun kita, tidak mungkin membuat anak Tuhan itu dipermalukan seperti itu. Ada ayat kok. Orang yang bersandar Tuhan, ya, mau pegang janji Tuhan, itu juga nggak cuma ngomong gampang begitu. Kadang-kadang kita ngelewati jalan liku-liku, tapi punya daya tahan tidak? Apa dikit-dikit menyerah, dikit-dikit mulai kita keceplosan, dikit-dikit kita mulai melangkah di jalan langkah yang salah umpamanya. Wah, kalau begitu masalah. Ya, di dalam kehidupan ini kita akan mengalami banyak hal yang lebih ruwet. Tapi kalau keruwetan itu adalah jalan proses, ya, saudaraku ini kasih Tuhan, pasti nanti ada ya campur tangan di dalamnya. Makanya kita lihat
saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya kalau semua ada di dalam perhatian Tuhan, pasti Tuhan akan campur tangan. Nasihat Tuhan di sini, Wahyu pasal 3 saya kira perlu dibaca, anakku Indra. Iya, Wahyu 3 ayat 17 sampai 18. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkaya diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ini ya. Makanya Tuhan nasihatkan, jangan sampai kita kemudian membangun kekuatan kita sendiri dengan cara kita. Kayak siapa? Saul. Wong gak ada masalah kan dengan Daud. Dia ketakutan sendiri tuh si Saul. Ketika puji-pujian orang tuh menunjuk bahwa Daud itu berhasil. Lah berhasilnya Daud kan disertai Tuhan. Iya kan? Tetapi apakah orang yang disertai Tuhan tidak harus melewati jalan yang liku-liku? Jalannya juga liku-liku. Tapi yang penting, ketika terus membeli emas yang daripadaku, membeli minyak yang daripadaku. Apa artinya? Minta mata rohani, mata batin kita itu disucikan, ya, dicelikkan semakin jelas melihat rencana Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, maka seperti seorang Daud, dia harus melarikan diri. Coba kita akan akhiri pertemuan kita ini di dalam 1 Samuel pasal 19 ayat 12 tadi. Ya, indah sekali ya, saya sangat hargai setiap pertanyaan yang saudara berikan, itu dapat memberikan pencerahan untuk saya belajar ya. Silakan, 19 ayat 12. Lalu Mikal menurunkan Daud dari jendela, ia pun melarikan diri dan luputlah ia. Puji Tuhan, ya oke. Aduh, Wahyu, Dharma, iya. Novi, ya, Triyanti, Tuhan memberkati, puji Tuhan ya. Oke, semua seluruh keluarga ya, saudara-saudara, mama semua dalam topangan Tuhan. Puji Tuhan, nih bisa bersama dengan semua saudara ya. Puji Tuhan. Masih di 80 sekian ya akun. Saya bersyukur, saya senang kehadiran saudara join di ibadah ini, keluargaku semua itu memberikan satu support besar ya buat kami bersama dengan seluruh tim. Hari ini juga merupakan hari syukur kami ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan bisa kumpul karena ini tanggal 26 Oktober, di mana ketika 1 tahun lalu saya dalam pergumulan doa saya dan mendapat tuntunan bimbingan Tuhan untuk saya juga mengambil langkah ya, karena saya sadar perjalanan yang masih Tuhan percayakan ke depan seberapa jauh saya tidak tahu, tapi harus diperjuangkan, harus diusahakan ya, dalam titik kesadaran di mana saya harus membuat satu kebijaksanaan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, atas restu Tuhan, 1 tahun sudah di tanggal 26 Oktober ya, tepat pada hari ini. Terima kasih buat support doa, dukungan dari saudara-saudara semua. Ya, ingat dari sisi lain saya katakan ya bahwa tidak pernah sejauh itu kami harus berpikir dihadapkan pada satu kenyataan jalan langkah yang harus saya ambil seperti 1 tahun dalam perjalanan ini, saudaraku ya. Tidak ada seorang pun yang pernah berpikir begitu. Pun demikian juga dengan yang terkasih Ibu Retno yang telah setia sejauh ini ya, sudah satu tahun berjalan untuk berkenan mendampingi, menjadikan ya, mengkoncoi saya begitu untuk menua bersama di dalam kami melanjuti memberikan pelayanan, pendampingan buat jemaat. Dan puji Tuhan ya, hari ini bisa kumpul semua. Terima kasih saya kepada Tuhan tentunya ya, yang bagaimanapun semua juga atas pimpinan Tuhan di situasi apapun yang kita jalani ya, dan juga kepada
keluarga kami semua, anak-anak kami baik Hezki sekeluarga, ya, Mudiana Holly dan juga Christine, Rio. Demikian juga dari putra-putra Ibu Retno, ya, yang hari ini juga bisa bersama kami di sini. Nasafrino dan Lisa dan putranya Caleb, didampingi juga Ibu Johan, mama dari anak Lisa. Demikian juga dengan adik, ya, dari Mas Safrino ini, Febrian, yang ada di Kalimantan dalam tugasnya dengan pasangan atau istrinya Tessa. Terima kasih saya kepada semua anak-anak kami dan juga kepada semua besan terkait, ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua, dan saya bersyukur untuk suatu kehidupan yang harus kita jalani di dalam berbagai situasi ini. Oke, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjalanan tidak selalu semuanya itu lempeng lurus. Kadang Tuhan izinkan melewati liku-likunya yang sedemikian. Namun saya katakan kepada kita semua, tolong kita harus terus nempel Tuhan. Dalam setiap waktu kita mohon tuntunan petunjuk Tuhan di dalam melangkah. Tentu dengan dasar motivasi. Kalau di dalam perspektif hukum dikatakan, asal ada, ya, dua macam alat bukti, itu motif itu tidak perlu digali terlalu ini. Tetapi urusan dengan Tuhan. Kunci segalanya ada di motivasi saya dan saudara di dalam menjalani kehidupan ini, ya. Maka kalau kita melangkah dengan kesadaran bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah jauh, tidak pernah meninggalkanku. Engkau terus menopang aku, Engkau campur tangan atas hidupku. Saudara akan mengalami itu. Kita lihat di sini. Kenapa sampai dibuat Daud pun, ya. Sebenarnya Tuhan Roh Kudus pakai menghinggapi Saul segala macam, ngapain? Ternyata saudara-saudara dikasih Tuhan. Ada, ya, waktu di mana Tuhan berikan agar Daud mendapat kesempatan untuk lari. Nah, jalannya liku-liku. Ada lagi seorang Yusuf, ya kan? Ini padanan yang sama. Saudaraku, ini kasih Tuhan. Yusuf, anak Yakub itu kan. Dia menghindar dari perbuatan dosa. Dia melarikan diri. Pertanyaannya, apa setelah itu selesai jalan yang liku-liku? Ternyata tidak. Kadang waktu setelah kita betul-betul melangkah dalam tuntunan Tuhan, masih juga, ya, kita harus berada dalam suatu keadaan yang kadang, kenapa kok sampai seperti ini? Mungkin berapa dari saudara bertanya-tanya, kenapa kami harus mengalami ini? Kenapa mesti kami? Itu paling sering, ya, diungkapkan oleh setiap orang ketika sedang mengalami hal-hal yang sulit, hal-hal yang mungkin di luar penalaran dia pada awalnya. Saudara-saudaraku, ini kasih Tuhan. Tapi saya mau katakan, pertetapkan hatimu, jaga motivasimu di hadapan Allah. Tetap ingin, pakailah hidupku ya Tuhan. Terus Tuhan, walaupun jalan tidak mudah, walaupun jalan ini begitu sulitnya, begitu banyak onak duri, masih belum terlihat cahaya terang itu yang begitu jelas. Tapi aku tahu, Tuhan, Engkau adalah Tuhan sumber sang terang. Engkau tidak mustahil ketika membukakan terang terbit yang sedemikian cemerlang pada waktunya. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Itu sebabnya tetap berpegang pada janji Tuhan. Ya kan? Kalau toh kita harus melewati jalan yang tadi saya katakan tidak mudah. Bahkan seorang Daud berkata, ya, sekalipun aku jalan melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sederhana sekali itu. Pasal 23 ayat 4 ungkapannya. Karena Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu selalu menyertai aku. Saya berdoa agar setiap saudara mengalami hal-hal yang seperti Tuhan pernah kerjakan dalam semua peristiwa di Alkitab. Hari-hari digenapi dalam hidupmu dan hidupku. Sehingga penyertaan Tuhan itu di atas segalanya. Tuhan memberkatimu semuanya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bersyukur. Kita
tunduk kepala dan kita berdoa. Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami kesempatan untuk menikmati hadirat-Mu. Terima kasih melalui tanya jawab, pertanyaan yang dikemukakan Tuhan, Kau memberikan pencerahan, hikmat tentang kehidupan secara praktis menjalani di dalam kehendak Tuhan. Kau berikan kami jalan bukan teori, tetapi praktik. Yang Kau katakan juga pasti Kau genapi. Olehnya kami pasrahkan semua keluarga besar kami dimanapun berada. Ya Tuhan, bahwasanya setiap mereka mengalami semua janji dari Tuhan. Kalau Roh Kudus memenuhi kami, bukan untuk mempermalukan kami seperti kepada seorang Raja Saul. Tetapi Roh Kudus yang menjamah kami, menghinggapi kami, memenuhi kami, menopang kami adalah untuk memberi kemenangan kepada setiap kami. Terima kasih. Apa saja yang menjadi doa dan harapan anak-anak-Mu Tuhan, Engkau pasti berkenan menjawab, mendengar dan mengabulkan. Terima kasih. Berapa orang yang sempat dirawat di rumah sakit Tuhan sejama, Tuhan pasti sembuhkan dan pulihkan. Semua orang yang lemah dikuatkan. Doa-doa pergumulan setiap anak-anak-Mu, Tuhan Yesus pasti memberkati. Terima kasih semua pelayan Tuhan yang ada di studio Pastori ini, Tuhan memberkati. Dan semua pelayan yang ada di akunnya masing-masing, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak buat hari ini adalah hari yang khusus di mana kami patut mensyukuri untuk semua hal yang enak, yang tidak enak dalam kehidupan ini, dalam rencana Tuhan yang pasti baik. Dan kami patut tetap bersyukur kepadamu di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan buat seluruh keluarga kami. Semua ada dalam naungan topangan Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih ya Allah. Pada akhirnya kami bersama jemaat mengangkat tangan kami ke hadirat-Mu untuk mensyafaatkan Indonesia, negara dan bangsa kami Tuhan berkati. Kesejahteraan, topangan semua ada. Sehingga kuasa setan tidak punya kekuatan atas negeri kami. Dan bangsa kami boleh mengalami damai sejahtera karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua kota, wilayah, daerah di mana Tuhan tempatkan kami, di situ diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Allahku dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus Kristus yang penuh rahmat menopang kami dari sekarang dan selamanya sampai Maranatha. Engkau datang yang kedua kali menjemput dan tidak mengantar kami pulang ke Firdaus Sorgawi. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Esa, yang kami kenal sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua. Saudara terus berdoa, hari-hari ini proyek gereja terus berjalan. Doa kita harapkan kiranya Desember kita bisa Natalan ya di lantai 2 untuk tahap pertamanya ya. Dan biarlah Tuhan campur tangan dan memberkati semua pihak yang dipakai oleh Tuhan untuk semua ini. Tuhan memberkati kita semua.